Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan aku Zakarian Abidin. Dan di kesempatan kali ini saya akan berpresentasi tentang kabel UTP atau UTP kabel wiring, yang dimana video ini dikhususkan untuk tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja next. Nah, di sini akan berisi 3 ya. Sebenarnya ada 5, tapi di sini yang jadi fokusnya ada 3 ya: pengertian, fungsi, dan juga kategori dari kabel UTP itu sendiri. Baik, yang pertama adalah pengertian. Nah, pengertian dari kabel UTP adalah UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair, yang dimana sesuai namanya, unsealed itu adalah kabel yang tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik, yang dimana berbeda dengan saudaranya STP Sealed Twisted Pair. Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasangnya. Nah, seperti itu, yang dimana kabel-kabel itu nanti ada warna jingga, putih jingga, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan juga putih coklat. Seperti itu. Nah, untuk fungsinya sendiri itu apa sih fungsi kabel UTP? Oke, bakal aku jelasin. Nah, fungsi kabel UTP sendiri adalah kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan, kabel UTP digunakan untuk jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan, atau komputer ke komputer, ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri, yang dimana dalam penerapannya kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Nah, selain itu kabel UTP juga akan dibagi menjadi beberapa jenis ya, contohnya kayak stack rod, kabel crossover, dan juga rollover yang memiliki fungsinya masing-masing, yang nanti akan aku jelasin setelah ini. Nah, di situ ada jenis-jenis kabel UTP. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau kabel UTP itu memiliki jenis-jenisnya masing-masing dan memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada crossover. Crossover itu apa? Nah, crossover ini adalah tipe kabel yang memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektornya. Nah, tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub, dan ya seperti kalian bisa lihat di sini. Intinya untuk menghubungkan suatu perangkat yang sama seperti itu. Ini gunanya crossover, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu ada juga yang namanya stack rod. Stack rod ini gunanya adalah kabel yang memiliki kegunaan untuk penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lain. Tipe kabel stack rod ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda dengan crossover yang sama. Stack rod ini untuk perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan juga komputer ke hub. Nah, kalian bisa lihat juga untuk urutan-urutan kabelnya seperti ini untuk stack rod, seperti itu. Nah, kita langsung aja ke kategori dari rollover. Nah, di sini ada 7 kategori ya. Nah, banyak banget. Yang pertama ada CAT 1 ya. Dengan kategori ini merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps saja. Jadi ya benar-benar kecepatannya pelan banget gitu. Nah, kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Nah, kabel CAT ini itu lebihnya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog plan or telepon service. Nah, yang kedua ada ya, kedua ini mendukung transmisi data hingga kecepatan 4 Mbps. Nah, kabel dengan kategori ini mendukung digital. Ya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun sering berkembang dengan kabel ini pada sistem modern. Sudah ada CAT 3 ya, kecepatan transmisi datanya bisa sampai 10 Mbps, yang dimana mendukung komunikasi data dan juga suara digital, seperti itu. Nah, bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi internet, kabel CAT 3 memiliki kemampuan yang rendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 BSD saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti CAT 2 gitu. Jadi penggantinya seperti itu. Nah, habis itu ada kategori 4 ya, CAT 4. Itu memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data juga suara
digital. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM Token Ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 VST. Seperti itu. Nah, dari 16 langsung loncat ke 100 mega. Jadi itu ya di Cat 5 itu bisa hingga sampai 100 Mbps. Ini benar-benar perkembangan yang gigi parah gitu. Nah, ini ya kan, Cat 5 ini memiliki kecepatan yang bisa ke 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan juga sound digital. Tapi di sini Cat 5 ini juga dapat data hingga 1 Gbps, tapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Nah, umumnya kabel jenis ini mendukung jaringan Token Ring Ethernet 10 VST dan juga Flash Ethernet 10 VST. Yang dimana kabel jenis ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Di situ ada Cat 5e. Cat 5 ini merupakan kabel data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10/100/1000 Mbps. Di sini juga menunjukkan penggunaan data gigabit internet. Meskipun kartu UTP itu dengan menunjukkan penggunaan yang lebih maksimal. Seperti itu. Selanjutnya ada Cat 6 ya, jenis 1 langsung hingga 10 Gbps. Nah, ini dengan frekuensi 250 MHz dan juga mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan untuk kabel internet hingga 10 Gbps dengan panjang hingga 55 meter. Nomor 6 ada 6A yang ini memiliki merupakan peningkatan kabel UTP 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar yaitu 500 MHz. Seperti itu. Jadi peningkatan dari Cat 6 seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Cat 7 yang mana transmisi datanya nggak beda dengan yang Cat 6. Nah, tapi perbedaannya apa? Si Cat 7 ini mendukung frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan juga mendukung komunikasi data dan juga sound digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit 10 dengan panjang hingga 100 meter. Nah, seperti ini. Ini bisa di screenshot aja kalau butuh seperti itu. Dimana ini dari ini saya banget ya. Mau di sini untuk ambil. Oke. Habis itu karakteristik dari kabel UTP. Banyak banget. Ada 7 ya. Yang pertama adalah bagian dalam terdiri dari 6 buah kabel dengan warna yang berpasang-pasangan. Tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Yang ketiga tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter dan juga 5 menggunakan konektor RJ45. Nah, nomor 6 kecepatan transmisi hingga 100 Mbps memiliki impedansi sekitar 100 Ohm. Oke, setelah ini aku akan ajarin ke kalian semua gimana cara membuat crossover ya, jenis kabel UTP crossover dan juga struktur yang setelah yang seperti ini.